banyak hal yang sudah kita dapati dari narasumber kita, bagaimana pemimpin itu bukan hanya sebagai pemimpin yang hanya memimpin dirinya, tetapi bagaimana mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Bahkan pemimpin juga memiliki visi akan hal apa yang akan dikerjakan ke depannya. Dan intinya juga pemimpin harus mempunyai kerendahan hati dan juga memiliki disiplin diri. Yang saya tanyakan adalah apa saja keterampilan-keterampilan yang wajib dimiliki oleh generasi sekarang untuk memperlengkapi dan memampu di dalam menjadi seorang leadership atau future leader. Ya, boleh dibagikan yang pertama itu dari Bang Simon. Keterampilan-keterampilan apa yang perlu kita miliki sejak dini untuk menjadi memiliki leadership dan juga menjadi seorang future leader. Atau siapa yang duluan, boleh dari Kak Tio atau Kak Oka? Mungkin Kak Oka. Ya, Kak Oka boleh. Gimana pertanyaannya tadi? Jadi karakter apa yang harus ada ketika memimpin ya? Keterampilan apa? Masalahnya seperti ini sih. Seseorang itu baru mau memimpin satu ketika dia ngerti orang lain itu apa. Kalau itu hanya mikirin diri sendiri, nggak akan pernah mau tuh mikirin memimpin orang lain. Ya sudah, pokoknya misalnya saya butuh makan, oh saya turun ke bawah, pakai baju, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mikirin orang lain, ketika kemudian makan, loh kok kalau saya makan ini, teman saya jadi nggak kebagian ya. Baru deh kemudian dia mulai mikir, gimana caranya supaya teman-teman saya juga kebagian. Baru kemudian berpikir bahwa, oh kayaknya saya harus nolong nih. Jadi kalau hatinya sudah tergerak untuk ada belas kasihan ini, mikirin orang lain, baru di situ akan muncul karakteristik kepemimpinan pertama kali. Seperti tadi yang saya ceritakan, leadership ini yang akan kelihatan hanya dikit banget. Yang nggak dilihat adalah karakter. Nah, karakter itu tadi yang saya ceritakan adalah karakter itu nggak bisa dilatih, nggak bisa diberitahu. Karakter itu harus sesuatu yang diasah, teman-teman. Jadi, nggak seperti inilah. Saya ngerti teman-teman ini kan lahir di masa HP sudah sangat enak banget. Jadi kami masih hidup di mana telepon itu harus diputer gitu, ditekan gitu, masih seperti itu. Jadi kami ngerti bahwa kalau mau mendapatkan sesuatu, nggak bisa tinggal tekan. Kalau teman-teman mau melakukan sesuatu kan tinggal tekan, terinstall, terdownload. Nah masalahnya, karakter itu nggak ada yang seperti itu. Karakter itu nggak ada, saya kepingin sabar, tekan gitu. Saya kepingin pinter, ditekan tombol pinter yang kemudian jadi pinter, nggak seperti itu. Kepingin pinter, kepingin sabar lewat masalah. Itu kalau teman-teman nggak ini, masih ingat dulu ada, zaman dulu ada film yang lucu banget namanya Noah the Almighty atau The Almighty apa gitu. Itu diawali dengan doa kecil gitu. Si istrinya itu doa, Tuhan tolong dong saya diberi sabar gitu. Terus habis dari doa itu, wah semuanya keluarganya bermasalah. Kemudian dia marah-marah sama Tuhan dan kemudian kenapa kok hidup saya begitu cilaka seperti ini? Ya kemudian Tuhan jawab gini loh, kan tadi kamu minta sabar. Kalau kamu minta sabar, caranya ya memang lewat masalah, lewat masalah begitu berat, jadi akhirnya sabar itu jadi miliknya dia. Nah sama, kepemimpinan itu juga bukan tinggal download, cari di Play Store, tekan, terinstall, nggak bisa. Leadership harus dimulai dari memikirin orang lain, dan kemudian hatinya tergerak, habis itu kemudian melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Nah, jadi nanti akan terlihat itu influence dan kemudian menjadi sangat natural. Demikian, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin, monggo. Ya, Bang Simon, Bang Simon ada yang mau tambahin? Oh ya baik. Kalau ditanya keterampilan, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, mungkin dari pengalaman saya pribadi ya,
Itu mungkin ada 3. Yang pertama itu visioner. Nah, visioner ini dibutuhkan dalam diri seorang pemimpin. Visioner artinya apa? Kita harus memiliki visi. Visi dalam arti kita mau jadi apa, kita mau ngapain di perusahaan, kita mau ngapain di organisasi, kita mau ngapain di universitas, atau kita mau ngapain di keluarga. Seperti itu. Jadi yang pertama, kerap kali kita harus memiliki jiwa atau keterampilan visioner. Kalau tidak akan ada yang namanya pencapaian yang cepat dan tidak akan ada namanya goals yang spesifik. Jadi yang pertama dulu kita harus visioner, melihat ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita inginkan? Ini keterampilan pertama kalau dibutuhkan oleh seorang leader. Selanjutnya yang kedua itu keterampilan apa ya? Jangan pernah menyerah. Kalau saya sih selalu mengatakan kepada teman-teman, don't give up without fight, kan gitu. Itu salah satu statement yang disampaikan oleh salah satu orang terkaya. Dan saya mencoba untuk mengkopinya. Memang itu benar. Jangan pernah menyerah sebelum bertarung. Ada banyak seorang leader atau ada banyak seorang pemimpin, entah di perusahaan, entah di organisasi atau dimanapun itu, banyak yang sudah menyerah ketika belum mencoba semua yang dia punya. Jadi keterampilan yang kedua ini harus kita miliki, jangan pernah menyerah. Jadi be brave gitu ya, kuat. Ketiga ialah pemimpin itu harus memiliki keterampilan melayani. Nah, mungkin kita tahu Jokowi, semua tahu Jokowi. Karakter Jokowi belusukan itu mulai terkenal sejak beliau memimpin Indonesia beberapa tahun yang lalu. Nah, kenapa banyak orang mulai sekarang ikut belusukan? Karena tadi itu Jokowi memiliki keterampilan itu melayani, bukan untuk dilayani. Nah, leader itu sebenarnya itu kita itu membuat sebuah inovatif, kita itu membuat sebuah organisasi itu karena kita ingin melayani orang, bukan untuk dilayani. Pertama kita melayani, baru akan dilayani. Saya ingat salah satu speaker yang memang terkenal di Indonesia mengatakan statementnya seperti ini. Kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Nah, ketika kita melayani seseorang, nggak usah khawatir, orang akan menghargai kita. Karena kerendahan hati, yaitu sifat untuk melayani, itu mendahului kehormatan. Teman-teman di sini boleh coba. Kalau saya sih dari dulu sampai hingga detik ini, saya akan mengatakan diri saya itu nggak ada apa-apanya. Bahkan panitia sudah melihat, saya tidak mau yang namanya show up. Kayak ada beberapa minta CV saya. Karena saya rasa kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Orang kita nggak harus bersuara, kita itu pemimpin seperti ini. Kita harus seperti ini, wah seperti ini, tidak melihat, merasakan impact kita, pengaruh kita. Jadi berusahalah untuk memiliki, dan alasan saya ke panitia, saya mau menyebut saya memiliki posisi ini, saya memiliki posisi ini, saya kerja sini, saya tidak mau. Karena kenapa? Saya rasa sifat humble itu harus dibutuhkan oleh kepada seorang pemimpin. Karena apa? Tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi ya, Kak Oka atau Kak Tio ya, tadi bahwa di posisi yang sekarang itu ya leadership di apa ya, di position ya. Jadi leadership itu banyak pengertian. Nah, ketika saya menunjukkan saya itu menjabat sebagai ini itu bagi saya itu, ini bagi saya pribadi ya, saya karena sudah terbiasa, jadi saya akan pernah memberitahukan. Karena bagi saya itu hanya sebatas position dan hanya temporary. Saya nggak tahu karena saya bekerja di perusahaan yang saat ini hanya sementara. Kita nggak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Yang jelas Tuhan akan memberikan beberapa kesempatan untuk kita menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Simon. Kita lanjut dari Kak Tio. Iya, kalau saya sama Kak Oka ya, sama Bang Simon ya. Bedakan leadership. Ada leader yang nggak bagus leadershipnya. Kalau disebut apa sih skill, kemampuan yang harus dimiliki? Apa sih tadi pertanyaannya? Apa ya? Pertanyaannya tadi lupa. Ya, keterampilan apa yang perlu kita pelajari leader? Iya, kemampuan apa?
kemampuan ini kan kesannya ada kursusnya gitu. Nah, menurut saya ini sebuah proses ya, sama seperti kata Kak Oka tadi. Jadi ini sebuah proses di mana kita membentuk diri, visi tadi itu ya yang pertama. Jadi bagaimana proses kita mau dibentuk, mau seperti kata Bang Simon tadi rendah, kemudian karakter-karakter yang memang tidak sombong, gimana ya? Jadi nggak ada skill-skill tertentu, tapi itu sebuah proses di mana kita menyadari diri kita yang sungguhnya, potensi diri kita sendiri, lalu kemudian itu akan tercermin dengan sendirinya gitu, akan keluar dengan sendirinya dengan orang-orang yang sudah terbentuk. Jadi itu kepada insight. Kalau kemampuan misalnya A, B, C, D itu nggak bisa juga ditentukan, tetapi lebih kepada apa yang ada di slide saya tadi itu, Kak Dahlia. Ya, itu aja. Jadi nggak ada, itu sebuah proses yang harus ada proses tempaan gitu ya kalau bahasanya ya. Ada proses tempaan yang harus dilalui. Ya, pembentukan yang harus dilalui. Jadi mana pada proses itulah kita dilengkapi gitu. Kita kemudian jadi terbentuk menjadi lebih baik. Jadi kan tadi kalau kata Kak Oka kan bilang kita akan mempengaruhi orang lain kan, influence people gitu, motivate people gitu. Nah, ya kemampuan apa yang harus dimiliki ya semua yang ini ketika kita harus memikirkan bahwa kita hidup tidak dengan diri kita sendiri, ya di situ mulai terbentuk gitu. Itu sebuah proses. Ya. Dan juga Bang Simon, teman kami juga menginfokan boleh langsung bertanya ya kepada narasumber